Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anas Penggawa dengan NIM 1929041008. Dalam video ini, kami akan mempresentasikan hasil dari studi kasus contoh penelitian mengenai pengembangan game edukasi matematika, yaitu operasi bilangan pecahan berbasis Android untuk sekolah dasar. Latar belakangnya yaitu keinginan siswa sekolah dasar dalam belajar semakin rendah setiap harinya, dikarenakan siswa kurang paham atau sulit mengerti dalam pembelajaran tersebut. Untuk mendorong kembali semangat siswa, maka diperlukan perubahan dalam gaya belajar, yaitu dengan memberikan sebuah pembelajaran yang baru yang menarik siswa untuk lebih semangat dalam belajar dengan menggunakan media game edukasi. Menurut Janes, seorang buku matematika Hongaria, Inggris, dan Prancis, ia percaya bahwa konsep matematika akan dapat dipahami oleh siswa apabila disajikan dalam bentuk konkret dan beragam. Karena menurut pengamat pelajaran matematika, hanya diminati pada dasarnya saja karena mudah. Salah satu tahap yang dilakukan oleh Dennis yaitu permainan games. Anak-anak mulai mengamati pola dan keteraturan yang terdapat dalam konsep. Mereka akan memperhatikan ketika ada aturan-aturan tertentu untuk menyelesaikan game. Lalu akan dilanjutkan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Atika Ishak, NIM 1829042016 dari kelas P3B 19. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana hasil uji kelayakan dari para ahli mengenai media dan materi dari pengembangan game edukasi pecahan matematika. Kedua, bagaimana hasil uji coba produk game edukasi pecahan matematika berdasarkan respon pengguna atau peserta didik. Adapun hipotesis penelitian, penggunaan media game edukasi mendorong semangat dan ketertarikan siswa dalam proses pembelajaran matematika. Selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian deskriptif. Nah, sebuah penelitian yang dibuat dengan tujuan utamanya agar memberi gambaran atau deskripsi mengenai suatu situasi secara objektif. Kedua, desain penelitian ADIE. Nah, model ADIE ini singkatan dari Analysis, Design, Deployment, or Production, Implementation, or Delivery, and Evaluation. Selanjutnya, variabel penelitian. Nah, variabel bebas yaitu siswa. Variabel terikat yaitu aplikasi game edukasi matematika untuk materi pecahan. Metode penelitian selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Nah, populasi dalam penelitian ini yaitu siswa kelas 5 dan kelas 6 SD yang kemudian dibagi menjadi dua sampel, yaitu sampel kecil terdiri dari 8 siswa dan sampel besar yang terdiri dari 20 siswa. Selanjutnya, analisis data. Nah, teknik analisis datanya ini digunakan untuk yaitu teknik analisis berdasarkan hasil uji coba pada sampel dan penilaian berdasarkan angket dengan skor maksimal yaitu 4, kemudian dipresentasikan mencapai dengan target maksimal. Itulah tadi materi yang saya jelaskan. Baik, perkenalkan, nama saya Edi Gusna. Saya akan melanjutkan pembahasan dari materi sebelumnya, yaitu hasil penelitian. Yang pertama yaitu hasil dari pengembangan game. Di sini terdapat desain tampilan awal. Pada tampilan awal produk, pengguna atau player akan melihat tampilan game yang mempunyai logo game, judul game, base score, dan 5 button. Kemudian, desain tampilan petualangan. Pada tampilan petualangan, player langsung memainkan petualangan yang telah dibuat oleh pengembang. Di tampilan petualangan terdapat berbagai objek yang dilihat oleh player, diantaranya yaitu objek player, objek musuh, objek tanah, koin, jawaban, dan pertanyaan. Kemudian, desain tampilan game belajar. Pada tampilan awal belajar, player dapat memilih ranking sesuai dengan level yang diinginkan.
yaitu ranking 5. Di sini terdapat 5 ranking 5 sampai 4 setara dengan kelas 4 SD. Kemudian ranking 2 sampai 1 setara dengan kelas 5 SD. Kemudian desain tampilan stack belajar. Pada tampilan stack pada ranking 5, player akan dapat memilih stack yang ingin dimainkan, yaitu stack terendah atau paling mudah yaitu stack 1, kemudian stack tersulit yaitu stack 3. Kemudian desain tampilan game belajar. Pada tampilan game belajar, player harus bisa menjawab soal yang telah diacak, yaitu posisi soal yang terdapat di atas, kemudian posisi soal yang terdapat di bagian bawah. Nah, di sini terdapat gambar yang akan disesuaikan dengan soal yang diberikan pada bagian atas. Kemudian uji coba aplikasi menggunakan angket pada sampel kecil. Nah, pada sampel kecil ini seperti yang telah dijelaskan, terdiri dari 8 siswa yang memberikan penilaian dengan skor maksimal yaitu 4, sehingga skor maksimal yang diharapkan yaitu 32. Kemudian di sini pada efektivitas terdapat 3 komponen, yaitu apakah game edukasi ini dapat memudahkan Anda dalam memahami pelajaran operasi bilangan pecahan. Kemudian yang kedua, apakah Anda bisa menggunakan game edukasi ini untuk belajar operasi bilangan pecahan. Kemudian yang ketiga, apakah game edukasi ini membantu dalam mengatasi kesulitan. Kemudian skor untuk komponen yang pertama yaitu 32 dengan persentase 100%. Kemudian total skor untuk komponen kedua yaitu 29%, sehingga persentase yang didapatkan yaitu 90,62%. Kemudian yang ketiga, skor yang didapatkan yaitu 30, sehingga persentase yang didapatkan yaitu 93,75%. Kemudian pada sampel kecil, masih pada sampel kecil, terdapat komponen efisiensi. Apakah Anda merasa nyaman belajar menggunakan game edukasi ini? Kemudian apakah game edukasi ini mudah digunakan? Kemudian apakah Anda ingin belajar dengan game edukasi di materi berikutnya? Kemudian sama dengan sebelumnya yaitu skor maksimal yaitu 32, sehingga total skor untuk komponen pertama itu 29 dengan persentase 90,62%, kemudian untuk komponen kedua yaitu 28, persentase 87,5%, kemudian komponen ketiga yaitu 29 dengan persentase 90,62%. Kemudian daya tarik. Di sini terdapat 4 komponen. Yang pertama, apakah Anda senang belajar operasi bilangan pecahan dengan game edukasi? Kemudian apakah Anda menyukai game edukasi tersebut? Apakah Anda menyukai warna dari game edukasi tersebut? Kemudian apakah Anda tertarik belajar dengan game edukasi dengan skor maksimal yang diharapkan yaitu 32? Komponen pertama mendapatkan skor 30 dengan persentase 93,75%. Kemudian komponen kedua yaitu 31 dengan persentase 96,87%, dengan komponen ketiga 30 dengan persentase 93,75%, dan komponen keempat yaitu 28 dengan persentase 87,5%. Sehingga total uji coba pada sampel kecil yaitu untuk total skor yaitu 291 dengan skor maksimal yaitu 320, sehingga persentase yang diharapkan, persentase yang tercapai yaitu 90,93%. Kemudian uji coba pada sampel besar. Pada sampel besar ini kita menggunakan 20 responden dengan skor maksimal yaitu 4. Di sini sama dengan komponen-komponen sebelumnya, efektivitas. Di sini terdapat 3 komponen. Dengan komponen pertama skor 76, sehingga persentase yang diharapkan persentase yang dicapai yaitu 95%. Kemudian komponen kedua yaitu 68, sehingga persentase yang dicapai yaitu 85%. Kemudian komponen ketiga yaitu 75,
dengan persentase yang dicapai 93,75%. Kemudian pada efisiensi dapat dilihat komponen yang dinilai sama dengan komponen sebelumnya pada uji sampel kecil. Komponen yang satu, komponen pertama mendapatkan 74 skor dengan persentase 92,5%. Komponen kedua yaitu 71 dengan persentase 88,75%. Komponen ketiga yaitu 72 dengan persentase 90%. Daya tarik. Komponen di sini terdapat 4 sama dengan uji pada sampel kecil. Komponen pertama mendapatkan skor 73 dengan persentase 91,25%. Kemudian komponen kedua mendapatkan 72 dengan persentase 90%. Kemudian komponen ketiga yaitu 71 mendapatkan persentase 88,75%. Kemudian komponen keempat yaitu 72 dengan persentase 90%. Kemudian total uji coba pada sampel besar yaitu 724. Kemudian skor maksimal yang diharapkan yaitu 800 sehingga persentase 90,5%. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erwin Mahendra dengan NIM 19290411011. Baik, kali ini saya akan membacakan kesimpulan dari hasil studi kasus contoh penelitian yang kami angkat. Yang pertama itu, berdasarkan presentasi dari para ahli, yaitu ahli materi atau isi mendapatkan presentasi 75,38%. Dari presentasi hasil tersebut, maka materi media pengembang layak atau baik digunakan sebagai materi untuk media pembelajaran game edukasi. Maka dari itu, media dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Pengembang melakukan uji kelayakan ke ahli media dan mendapatkan presentasi 89,3%. Dari presentasi tersebut menunjukkan bahwa media baik atau layak digunakan sebagai media game edukasi untuk siswa dan bisa dilanjutkan penelitian kepada siswa. Yang kedua itu berdasarkan presentasi uji coba produk terhadap siswa yang memperoleh rata-rata presentasi kepada perorangan, kelompok kecil dan kelompok besar. Uji perorangan mendapatkan presentasi 95%. Uji kelompok kecil mendapatkan presentasi 90,93%. Dan uji kelompok berdasarkan kelompok besar mendapatkan presentasi 90,5%. Maka dari hasil presentasi tersebut, media sangat layak atau sangat baik digunakan sebagai media game edukasi untuk SD kelas 4 dan 5. Itulah tadi penjelasan dari kelompok kami tentang studi kasus contoh penelitian yang kami angkat. Kurang lebih mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.